Halo semua, kita sekarang beralih ke Microsoft Excel-nya. Di sini kalian akan bisa melihat anggaran-anggarannya. Jadi sekali lagi, kalau kita ngomong tentang anggaran, berarti kita akan ngomong tentang tabel. Sekali lagi, anggaran itu pasti berupa tabel. Oke? Nah, sekarang untuk anggaran bahan mentah yang pertama, yaitu tentang kebutuhan. Ya, jadi anggaran kebutuhan bahan mentah. Jadi anggaran kebutuhan mentah ini untuk menghitung ya berapa kebutuhan bahan mentah yang akan digunakan untuk produksi. Ya, berdasarkan dari uh, produksi dari anggaran produksi. Jadi berdasarkan unit produksi dari anggaran produksi. Nah, ini adalah formulanya. Jadi, sekali lagi, outputnya adalah berapa sih kebutuhannya, didapat dari mana? Didapat dari unit produksi, yang didapat dari anggaran produksi sebelumnya, dikalikan dengan SUR. Ya, SUR ya. PM itu bahan mentah, SUR itu standar usage rate. Jadi, kalau kalian masih ingat ya, satu gelas kopi hitam, ini apa saja bahan mentah yang dibutuhkan? Oh, yang dibutuhkan um, um, bubuk kopi ya, bubuk kopi, terus air panas sama gula biar nggak pahit. Nah, bubuk kopi standarnya berapa untuk membuat satu gelas kopi? Ya, oh butuh 15 gram saja untuk segelas kopi. Nah, 15 gram ini yang disebutkan sebagai SUR, Standard Usage Rate. Ini adalah SUR-nya ya. Lalu air panasnya berapa banyak? Oh, 150 mili aja. Gulanya berapa banyak? Oh, 3 sendok teh. Nah, ini ya. Jadi ini adalah surnya. Surnya bubuk kopi, bahan mentahnya bubuk kopi, surnya bubuk kopi 15 gram, bahan mentahnya air panas, surnya 150 ml, bahan mentahnya adalah gula, lalu berapa banyak? 3 sendok teh. Ini adalah surnya. Ya, jadi ini adalah sur. Jadi kebutuhan bahan mentah hanya ya gini, dilihat dari jumlah produksi ya. Kita mau produksi berapa banyak kopi hitam ya, dikalikan dengan sur daripada bahan mentah itu ya. Jadi begitu caranya. Produksi di sini adalah barang jadinya ya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat tabelnya supaya lebih paham. Oke. Oke, tabelnya ini ada di buku kalian halaman 186. Oke, jadi mari kita lihat di sini contoh daripada halaman 186 ini ceritanya ada perusahaan membuat pakaian ya, buat baju. Nah, untuk membuat baju dibutuhkan dua bahan mentah yaitu bahan mentah kain motif dan juga bahan mentah kain polos. Nih, ini adalah bahan mentahnya, kain motif dan kain polos. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, tabelnya itu dibagi menjadi dua. Tergantung apa? Tergantung dari berapa banyak bahan mentah yang dipakai. Oke, sekali lagi, tabelnya ini akan menjadi semakin panjang ke kanan seiring dengan berapa banyak bahan mentah yang dipakai. Dalam hal ini, bahan mentahnya kebetulan hanya ada dua, yaitu bahan mentah kain motif ya, dan juga bahan mentah kain polos ya untuk membuat sebuah baju. Lalu kalau kalian lihat komponen dari masing-masing bahan mentahnya itu ada seperti rumus ya. Produksi unit bajunya itu berapa banyak, sur daripada kain motif untuk membuat sebuah baju itu berapa. Lalu timbullah kebutuhan bahan mentah. Kain polos juga sama. Untuk memproduksi seberapa banyak baju yang mau diproduksi, itu suruh untuk kain polosnya untuk satu baju itu berapa, maka didapat kebutuhan. Jadi kalau kalian lihat di sini, produksi yang di sini dan di sini itu sama saja. Nilainya sama persis. Kenapa? Karena produksi yang di sini itu adalah barang jadinya. Dan angka ini itu didapat dari anggaran produksi yang sebelumnya kalian hitung, ya. Ya, yang pakai pola persediaan stabil, pola produksi stabil, pola moderat, gitu ya. Nah, dibagi per ya ini per periodenya.
Kalau bulan ya bulan, kalau triwulan ya triwulan gitu ya. Oke, jadi setelah kalian sudah memasukkan angka produksi, store-nya itu pasti sama semua ya, karena sekali lagi ini adalah rumus untuk membuat sebuah produk jadi pasti store-nya per triwulannya sama, kecuali mungkin ada hal khusus di periode tersebut. Nah, jadi store-nya adalah untuk membuat, ya sekali lagi, untuk membuat sebuah baju dibutuhkan 2 meter kain motif. Nah, kalau kain polos untuk membuat sebuah baju dibutuhkan 3 meter kain polos. Oke. Lalu berarti bisa dilihat kebutuhan bahan mentah kain motif untuk triwulan 1 adalah 240 meter. Ya. Bahan mentah kain motif untuk triwulan 4 adalah 300 meter. Karena karena perusahaan berencana memproduksi 150 baju. Makanya di triwulan 4 butuh 300 meter. Sehingga kalau ditotal semua, dalam 1 tahun perusahaan membutuhkan kain motif sebanyak 1.200 meter. Ini adalah kuantitas yang akan dipakai oleh perusahaan untuk memproduksi 600 unit baju. Nah, sama dengan kain polos, jadi kain polos di sini 540 meter di triwulan 2 ya, dibutuhkan 540 meter kain polos karena perusahaan akan berencana memproduksi 180 baju. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ini ditotal semua dapat 1.800 meter, berarti bisa dikatakan perusahaan membutuhkan 1.800 meter kain polos untuk membuat 600 unit baju. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi anggaran kebutuhan seperti itu. Jangan lupa kalau misalnya ada 3 bahan mentah, misalnya ada apa? Kain batik misalnya. Ya berarti di sini akan muncul, nah ya di sini di sebelah kanan akan muncul kain batik. Nah, seperti itu. Surnya ini dapat dari mana? Ini dapat dari soal ya. Misalnya oh kain batik cuma butuh setengah meter ya supaya ada motif batiknya sedikit. Nah, terus ini nanti dihitung manual ya. Ya, seperti itu. Jadi kebutuhan bahan mentah sekali lagi hanya gampang produksi kali sur. Nah, tapi untuk setiap bahan mentah. Jadi kalau ada 10 bahan mentahnya, ya ke kanan 10 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah penjelasan tabel perencanaan bahan mentah yang pertama, yaitu anggaran kebutuhan. Oke, sampai jumpa di anggaran pembelian.